Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, tentu pujian dan kesempurnaan dan syukur kita kepada Allah atas limpah nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat ilmu. Nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang wajib untuk diminta, berbeda dengan selainnya. Makanya dalam surah Al-Fatihah, dalam salat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita diperintah untuk minta petunjuk, untuk mendapatkan ilmu. Berarti suatu keharusan bagi kita semuanya, jangan sampai lupa dan jangan sampai mengesampingkan ilmu dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan segenap pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjut pembahasan kita, membahas berkenaan satu ibadah kita, yaitu sholat. Dalam pembahasan sholat ini sangat penting, karena ibadah jangan sekedar kita ibadah, tapi usahakan ibadah kita diterima. Dan cara supaya ibadah kita diterima adalah kita landasi amal sholat kita ini dengan ilmu, dengan petunjuk Rasulullah SAW. Pembahasan kita berkenaan dengan arkanus sholat, rukun-rukun sholat, wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya. Sebelum kita bahas, kita simak dulu dari pembacaan santri kita tentang masalah rukun sholat. Tafadhol.
Terus terus baik. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita masuk pembahasan arkanus shalah, rukun salat. Rukun salat adalah suatu amal, suatu gerakan, suatu amal yang sholat tidak sah tanpanya. Ada suatu amalan, ada suatu gerakan yang sholat tidak sah tanpanya, dan batal sholat dengan meninggalkannya, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Itu namanya rukun sholat. Jadi rukun sholat itu sesuatu amal, suatu gerakan, atau mungkin suatu ucapan tidak sah sholat tanpanya. Ingat, berarti kalau namanya rukun itu ya berbentuk, mungkin ucapan, mungkin gerakan. Enggak ada namanya sholat kok enggak ada gerakan, enggak ada ucapan. Nah, gerakan dan ucapan tersebut, sholat itu tidak sah tanpanya. Jadi sholat tergantung dengan apa? Rukunnya. Enggak ada rukunnya bukan sholat. Batal sholat, dan sholat bisa batal dengan meninggalkannya, baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi sholatnya batal, kenapa? Karena meninggalkannya. Meninggalkannya bagaimana? Baik sengaja, kalau sengaja jelas. Orang nggak ruku, orang nggak sujud, orang nggak iktidal, sengaja tidak melakukan itu, otomatis sholatnya apa? Batal. Bahkan tidak sengaja saja, tidak sengaja pun juga batal. Coba ini bedanya nanti ya. Kalau kewajiban dalam sholat itu beda. Kalau rukun, sholat tanpa rukun batal sholatnya, baik sengaja atau tidak. Nggak sengaja. Apa maksudnya nggak sengaja di sini? Berarti harus dilakukan gitu. Nggak sah sholat. Lupa gimana Ustaz? Berarti harus ditambal gitu. Itu maksudnya. Oh, ini rukun sholat, tapi saya lupa loh Ustaz. Kan Allah maha pemaaf. Iya maha pemaaf. Tapi harus ditambal sholat itu, gitu. Udah selesai salam, diingatkan temennya, tadi saya lihat kamu rakaat yang ketiga nggak ruku. Gimana? Ya harus ditambal. Kalau namanya sholat kok nggak ruku, berarti bukan sholat, walaupun nggak sengaja. Berarti bagaimana solusinya? Harus ditambal. Lanjutnya bagaimana? Tidak cukup sujud sahwi. Berbeda dengan kewajiban sholat nih, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, guru dari guru kami. Beliau menyatakan kalau kewajiban sholat seperti tasawuf awal, meninggalkan sengaja batal. Meninggalkan tidak sengaja tidak batal, tapi cukup dengan sujud sahwi.
Itu kewajiban sholat. Jadi beda antara rukun sholat dengan kewajiban sholat. Kalau rukun sholat ditinggalkannya sengaja tidak sengaja batal. Kalau tidak sengaja berarti harus ditambal dan ada atau harus sujud sahwi. Kalau kewajiban sholat sengaja ditinggalkan batal, tidak sengaja enggak batal. Dosa lah, enggak sengaja enggak batal. Cukup sujud sahwi. Contoh kewajiban sholat adalah tasahud awal. Tasahud awal, duduk baca tasahud awal. Itu bukan rukun sholat, tapi itu kewajiban sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari memang pernah lupa tidak tasahud awal, sehingga beliau langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga. Pernah terjadi. Jadi Nabi lupa pernah, tapi lupanya Nabi malah jadi wahyu. Kalau lupanya kita sering lagi ya, kalau sering Nabi pernah lupa ya berarti ini ada petunjuknya. Kalau lupa itu gimana? Nabi pernah lupa kemudian langsung berdiri tasahud awal, dia tidak sengaja tinggalkan, naik ke rakaat yang ketiga, beliau tidak balik, beliau lanjutkan. Ini kewajiban sholat. Kemudian di akhir sholat, setelah beliau tasahud akhir, beliau sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi, kemudian kembali duduk dan langsung salam. Itu namanya sujud sahwi. Nah, kalau rukun sholat ya nggak boleh, harus ditambal, harus kembali ditunaikan. Itu namanya rukun sholat. Sudah tergambar atau masih awang-awang ini? Ya. Biasanya yang merem ini yang sudah saking paham. Baik. Jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi saya ulangi, rukun salat itu memang suatu amal, suatu gerakan, suatu ucapan yang salat tidak sah tanpanya. Salat batal dengan meninggalkannya, baik sengaja atau tidak. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Berbeda dengan kewajiban sholat. Kewajiban sholat meninggalkannya itu batal dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, meninggalkannya tidak sengaja, tidak batal, tapi dengan ditambal dengan sujud sahwi. Itu kewajiban sholat. Makanya yang meninggalkan tasahud awal lanjut, tapi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Meninggalkan rukun, jangan cuma sujud sahwi, tetap nggak sah walaupun sujud sahwinya 77 kali, tetap tidak sah. Ya, nah, jamaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita sebutkan dulu apa sih rukun-rukun di dalam sholat. Ya, yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ini pertama. Rukun sholat yang pertama adalah apa? Takbiratul ihram. Insyaallah tahu ya takbiratul ihram? Takbir ada 2 ya. Takbiratul ihram, takbir di permulaan awal sholat. 1. Yang kedua takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, satu rakaat ke rakaat yang lain. Itu takbir intiqal, perpindahan. Nah, yang menjadi rukun di dalam sholat adalah takbir apa? Takbiratul ihram, takbir awal sholat itu. Ini rukun. Masbuk nggak masbuk harus takbir, harus takbir. Ya, nah, kemudian rukun yang kedua adalah al-qiyamu fil fardhi, berdiri di dalam sholat fardu. Ini rukun. Ya, berdiri dalam sholat fardu ini rukun bagi yang mampu. Yang ketiga qiraatul Fatihah, membaca
Fatihah. Rukun yang ketiga. Yang keempat, ar-ruku. Ruku. Ya, yang tidak tahu ruku ya ruku setelah berdiri Allahu Akbar, itu namanya apa? Ruku ya. Ruku. Dan tumakninah. Ukuran tumakninah pertama, persendian pada tempatnya. Jadi sendi atau nanti ya persendian tulang itu pada tempatnya. Kalau ruku berarti betul-betul sikunya jelas gitu ya, enggak setengah-setengah, belum sampai ngiku wis pindah. Itu belum tumakninah. Allahu Akbar, sami Allahu dolin, amin. Tahu. Ada kan itu ya? Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Ya. Jadi persendian kembali. Sebagian ulama menambahkan tumakninah tambah di samping persendian itu pada tempatnya, yang kedua apa? Mampu membaca satu bacaannya. Jadi ketika ruku Allahu Akbar, persendian ini sudah tepat gitu lah, sikunya tepat. Berarti gimana terus? Sempat mengucapkan subhana rabbiyal azim satu kali. Itu sudah cukup. Itu jangan sudah Allahu Akbar masih sami Allahu liman hamidah. Waduh, orang ramu Allahu Akbar daripada rob terus dari tadi. Enggak sah. Ini enggak tumakninah. Saking cepatnya. Baik, jemaah azallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian rukun yang berikutnya iktidal, bangkit dari ruku. Itu rukun ya. Dan tumakninah jelas mengikuti semua ya. Kemudian yang berikutnya sujud termasuk rukun dan tumakninah. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian rukun berikutnya at-tasahhudul akhir. Tasahud akhir. Tasahud awal enggak? Tasahud awal tidak termasuk rukun, tapi kewajiban di dalam sholat. Kemudian yang berikutnya adalah sholawat pada tasahud akhir. Sholawat pada tasahud akhir, rukun. Kemudian yang terakhir adalah salam. Ya, salam itu termasuk rukun di dalam sholat. Nanti harus ada, sholat itu harus ada semuanya. Sholat khusyuk ya, bagus, tapi nggak salam. Sholat apa bukan sholat ini? Enggak sholat. Ya, nah, baik jemaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kalau sudah dipahami semua itu rukun, berarti berlaku hukum-hukum rukun. Yang pertama, kaidah yang pertama. Yang pertama, kaidah pertama, hukum pertama tentang rukun ya, tentang rukun salat. Yang pertama, meninggalkan takbiratul ihram, maka batal sholatnya. Meninggalkan takbiratul ihram maka batal sholatnya. Sengaja atau tidak sengaja? Ini pertama. Takbiratul ihram tadi sudah dipahami. Awal permulaan sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Berarti kalau sholat nggak ada takbiratul ihram, alasan apapun tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Makanya yang masbuk, imam sudah ruku, kemudian dia masbuk, ini jangan langsung ikut ruku, tapi berdiri takbiratul ihram. Itu bagi yang masbuk.
masuk masbuk. Imam ruku, Anda baris dulu, dah berdiri, Allahu Akbar, baru nanti Allahu Akbar ikut ruku bersama imam. Jadi keliru kalau orang tiba-tiba masuk gini ya, ini imam ruku, Allahu Akbar misalkan ya, ruku, ini yang masbuk datang langsung tanpa takbiratul Allahu Akbar. Nah ini keliru. Tapi harus apa di sini? Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Tegakkan dulu berdiri untuk bisa mengucapkan takbiratul ihram, kemudian baru takbir intiqal mengikuti rukuknya imam. Kalau ada orang yang tiba-tiba datang langsung bergerak ruku, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi takbirnya itu nggak berdiri dalam kondisi tidak berdiri, Allahu Akbar. Tapi langsung takbir intiqal. Meninggalkan takbiratul ihram nggak ini? Meninggalkan, berarti batal sholatnya. Aduh Ustadz, saya tadi masbuk langsung sujud, datang jebret langsung sujud gitu ya. Sekarang udah 4 rakaat lagi, hampir salam lagi, eman-eman kalau saya ulangi. Tetap wajib diulangi dari awal. Makanya takbiratul ihram itu nggak ada kalimat sujud sahwi, nggak ada kalimat tambal-tambalan, karena kunci pembukanya sudah nggak ada. Ambil dari awal. Itu hukum untuk takbiratul ihram. Paham ini yang santri? Paham ngelamun malah ngelamun. Barakallahu fiik. Salat. Dan salah kalau datang nambal duluan sebelum diperintah nambal. Imam sujud, ada yang masbuk, nambal dulu, Allahu Akbar, ikut ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, ngejar imam. Boleh apa nggak boleh ini? Malah nggak sah kalau seperti ini ya. Hati-hati nih, kalau ada yang karena nggak mau ketinggalan, ini imam sudah sujud, ini masbuk, lah supaya saya salamnya bareng lah, tak tambal duluan. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah cepat-cepat, bismillahirrahmanirrahim, amin, nah gitu ya. Ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, sujud akhirnya bareng. Alhamdulillah, orang ketinggalan. Batal sholatnya. Kenapa? Itu bukan gerakan sholat. Karena nggak diizinkan. Seseorang kepada imam itu dilarang 3. Ada 3 gerakan yang dilarang kepada imam, makmum kepada imam. Yang pertama adalah mendahului. Nggak boleh mendahului siapa? Imam. Imam kok bacanya panjang, lah tak cepat aja. Ya ujung-ujungnya salamnya juga bareng. Nggak boleh mendahului. Yang kedua, nggak boleh kepada imam berbarengan, nggak boleh bareng-bareng. Gerakannya sama dengan imam, maksudnya detik menitnya sama, nggak boleh. Ini dilarang juga. Yang ketiga adalah apa? Berlambat-lambat juga tidak boleh. Ya, jelas, santri. Ngomong seruku, berdiri gayanya berdiri lama. Nanti kalau ngejarnya baru nggak boleh. Imam sudah Allahu Akbar, sudah kalimat terakhir Allahu Akbar, ikutilah imam untuk mengikuti sepertinya. Jangan berlambat-lambat. Nah, terus yang kedua. Cepat. Ukur habis waktunya. Ya, cukup panjang ya. Lanjut, saya lanjut. Bismillah. Berikutnya jamaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Kaidah yang berikutnya, meninggalkan rukun di pertengahan sholat. Jadi setelah takbiratul ihram,
kasusnya rukun-rukun setelah takbiratul ihram. Ini pembahasannya nih. Apalagi yang imam ini ya, imam itu harus tahu, jangan bingung. Ya, aduh gimana ini? Malah tengok ketemu makmumnya, terus aku gimana? Ya enggak, sama-sama enggak tahu. Bubar. Baik, jemaah azinallahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini meninggalkan rukun di pertengahan sholat, berarti setelah takbiratul ihram. Ya. Yang pertama, meninggalkan rukun lupa atau tidak disengaja dan teringat sebelum sampai ke rukun yang ditinggalkan. Meninggalkan rukun dengan tidak sengaja dan teringat, ini bahasnya udur ya, kalau udah meninggalkan sengaja nggak usah kita bahas, pasti batal gitu. Ini ngurusi orang lupa kan perlu diurusi ya. Nah, meninggalkan rukun ini dengan tidak sengaja, kemudian teringat di rukun ya, sebelum rukun yang dia tinggalkan. Untuk mumet apa belum ya? Kita beri contoh. Kalau contoh insya Allah memperjelas. Seorang rakaat kedua dari berdiri dia langsung sujud. Rakaat kedua dari berdiri kemudian langsung sujud. Ini berdiri rakaat kedua kemudian langsung sujud. Berarti meninggalkan apa jemaah? Meninggalkan apa? Rukuk sama i'tidal. Ya. Berdiri langsung sujud. Aduh, ini ya. Makmumnya subhanallah. Imamnya, waduh, salah ngomong. Bingung Pak. Udah sujud, duduk, subhanallah. Sujud lagi, subhanallah. Tengok, salahku apa? Jemaah hazinallahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini kalau sudah terlanjur sujud seperti ini terus dilanjutkan. Mungkin dia sudah lanjut namanya aja lupa. Masih terus sampai ke rakaat yang ketiga. Masih membawa lupa ya, meninggalkan rukuk sama i'tidal pada rakaat yang kedua. Rakaat ketiga dia sadar. Tapi dalam kondisi masih berdiri. Berarti belum sampai ke rukun yang dia tinggalkan. Karena kondisi rakaat ketiga masih berdiri, belum rukuk. Sudah dipahami saya sini? Berarti gimana? Jawabannya seperti ini, wajib kembali seperti rukun yang dia tinggalkan dan rakaat yang sebelumnya dianggap tidak ada, rakaat yang terjadi masalah dianggap tidak ada. Berarti masih terhitung rakaat yang kedua, masih mau dua. Yang tadi bermasalah nggak dihitung. Sudah tergambar ya? Lah, sekalian nggak jadi imam insya Allah lah. Kalau nggak jadi imam kan sholat sendiri juga. Ya. Nah, dan jadi kembali. Wajib kembali. Lah, kembalinya gimana Ustaz? Tadi kan kasusnya ruku, gitu ya. Berarti dia langsung ruku saja. Allahu Akbar. Ruku. Sudah? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Kemudian antara dua sujud, kemudian sujud. Berarti dapat berapa rakaat ini? Sudah dapat berapa rakaat ini? 3 atau 4? 2. Malah taekwondo 3 kali 4 malah tambah bingung ya. 2, masih dapat 2 rakaat. Nah, sudah tergambar apa masih ngambang ini? Ya, jadi kembali. Oh, masyaallah. Kok saya sudah kadung berdiri misalkan gitu ya? Atau makmumnya agak lambat. Subhanallah, agak lambat. Nah, berarti kalau nggak tahu apa salahnya boleh Pak ya, boleh ngomong. Farka'u, rukuklah, boleh. Kalau ketinggalan sujud, fasjudu, sujudlah, boleh, nggak salah.
nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ruko Pak. Sama azinallah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian ada ya, jadi ini untuk ruku kembali, langsung saja kembali. Perincian yang kedua. Meninggalkan rukun, kemudian teringat di rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya. Meninggalkan rukun dan teringatnya pada rukun yang sama. Sudah. Tadi rakaat kedua langsung sujud, berarti meninggalkan apa? Rukuk sama bidal. Dia lanjut terus sampai ke rakaat yang ketiga. Pas rukuk baru dikasih tahu atau ingat. Pas rukuk. Pas juga tadi yang dia tinggalkan adalah apa? Rukuk. Udah nggak usah balik-balik, langsung saja Anda lanjutkan. Cuma rakaat yang kedua tadi dianggap tidak ada. Jelas ini? Jelas yang salah ya? Ya, ini ngurusi orang lupa memang, masya Allah ya. Ngurusi orang lupa. Nah, itu nanti sujud sahwinya setelah salam. Ingat, ada sujud sahwi. Apa sih fungsi sujud sahwi? Yang pertama, membikin jengkel syaitan, supaya syaitan jengkel. Yang kedua, menambal kekurangan. Penting kan ya? Penting. Jangan jengkel terus ya, jangan. Baik, jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Selesai ini ya, insya Allah sudah tergambar lah ya. Pokoknya orang praktek memang lali lah. Nah, kemudian yang berikutnya, ini teringat setelah salam, meninggalkan rukun, lupa atau tidak sengaja, teringatnya setelah salam. Memang kalau paling susah kan kalau mudah setelah salam ya. Nah, jadi enak ngomongnya, makmumnya juga enak ngomongnya, negurnya habis salam. Arab negur dia sama-sama ragu, jangan-jangan saya yang salah. Baik, jemaah azanillah wa iyyakum jami'an. Rinciannya untuk yang setelah salam, kalau waktunya sudah lama, ini sudah batal dan wajib diulangi dari awal. Loh, bukti lama itu gimana? Bukti lama sudah berpindah tempat, sudah berbicara dengan pembicaraan yang nggak kaitan dengan sholat. Itu sudah menunjukkan lama. Berarti kalau diingatkan apa di sini? Wajib mengulangi dari awal. Misalkan ini ya, sholat maghrib tadi, rakaat kedua meninggalkan rukun, lupa, ya, terus sampai selesai sholat. Ini temennya memang sengaja pengen memberitahu nanti kalau udah pulang. Sampai sadar ya? Apa? Tadi tanya lo sama teman-teman, tadi rakaat kedua kamu nggak rukuk tadi. Lah udah sampai rumah loh. Ulangi dari awal. Tegel berarti ini. Nah, itu kalau udah lama. Nah, kalau waktunya belum lama, masih di masjid, masih belum lama waktunya, ini seperti ini masih berlaku. Nah, ada dua perincian. Yang pertama, terjadi masalah di rakaat sebelum terakhir. Terjadi masalah di rakaat sebelum terakhir. Nanti kalau zuhur sebelum terakhir rakaat berapa? 1, 2, dan 3. Sudah tergambar? Ini kasusnya sebelum rakaat yang terakhir. Kalau isya 1, 2, rakaat ketiga. Selesai? Nah, selesai salam diberitahu. Makmumnya ngasih tahu, Pak Imam, tadi panjenengan rakaat yang kedua nggak rukuk. Ya terus gimana? Gimana nih? Berdiri 1 rakaat, solusinya
berdiri 1 rakaat. Kemudian apa? Selesai 1 rakaat, tasyahud akhir, salam, sujud 2 kali, sujud sahwi, kemudian salam lagi. Itu pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah. Masih sah. Kemudian yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir sebagai penutup ya. Masalah yang pusing nggak apa-apa ya. Selesai salam, dia teringat, tapi di rakaat yang terakhir, nih Pak ya. Sudah salam tapi di rakaat yang terakhir. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah langsung menuju yang tertinggal. Jadi tidak dimulai dari 1 rakaat atau dari awal, tidak. Langsung menuju yang tertinggal. Misalkan ini rakaat yang keempat, 1, 2, 3, rakaat 1 sampai 3 beres, tidak masalah. Kemudian dia masuk rakaat yang keempat, dia tidak sujudnya tidak sujud 2 kali, sujudnya cuma 1 kali. Kemudian dia tasyahud sama tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian diberitahu, Pak Imam atau Fulan, tadi kamu sujudnya cuma sekali, padahal sudah salam nih. Apa yang dia lakukan? Kalau dia imam langsung ngejak jamaah, mari jamaah kita lengkapi sujud 1 kali, langsung duduk bareng, kemudian sujud 1 kali, kemudian duduk tasyahud akhir sampai selesai, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, dan kemudian salam. Sudah ya, salah bergambar ya. Jadi jangan bingung nanti imamnya enek opo nanti. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk isya? Enggak perlu tanya ya. Enggak perlu tanya ya. Nah, kalau waktunya luas saya banyak tanya. Selesai insyaallah kaidah berkenaan dengan meninggalkan rukun di dalam salat. Santri kira-kira jelas enggak? Nah, cukup sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah dan berkah kepada kita semuanya. Ana akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.